Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-39. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Luzo tengah mendapatkan surat dari Jiang Ajian yang dibacakan oleh Yuan Er. Setelah membacakan suratnya, Yuan Er meminta untuk diberikan senjata kelas surga. Namun Luzo menolak karena basis kultivasi Yuan Er hanyalah Divine Chord. Luzo menjanjikan jika Yuan Er telah menerobos ke ranah Nation Divinity Tribulation, maka ia akan memberikan senjata kelas surga pada Yuan Er. Mendengar itu membuat Yuan Er bahagia. Setelahnya, Yuan Er pergi meninggalkan Luzo seorang diri di pavilion. Luzo bergumam, dibandingkan dengan murid-murid Luzo yang lain, kesetiaan Yuan Er adalah yang tertinggi. Dia juga sering berada di sisinya. Secara alami, dia berharap basis kultivasinya lebih tinggi. Sebelum basis kultivasinya dipulihkan, Yuan Er adalah kekuatan terbesarnya. Dia tidak berpengalaman dalam urusan duniawi dan naif. Dibandingkan dengan murid-murid lain, dia jauh lebih mudah dididik. Ketika Luzo memikirkan tentang murid-muridnya, dia memikirkan tentang misi di sistem. Misi utamanya masih mendisiplinkan para murid-muridnya yang jahat ini. Poin loyalitas Duan Museng, Xi Yin, dan Zhou Yue tidak terlalu buruk. Dia masih bisa menangani kesulitan mendisiplinkan mereka. Masalahnya terletak pada mereka yang telah meninggalkan Evil Sky Pavilion. Kesulitan itu tampaknya tidak dapat diatasi bagi mereka yang telah pergi. Basis kultivasi muridnya, ke-8 Zhu Honggong adalah yang terendah, sehingga tidak perlu terlalu khawatir. Dia hanya mengandalkan julukannya, Raja Jahat, untuk mengintimidasi orang-orang di jalanan. Intimidasinya bekerja dengan sangat baik karena dia adalah murid dari Evil Sky Pavilion. Murid pertama Yu Zhenghai, murid kedua Yu Shangrong, murid ketujuh Si Wuya. Ketiganya adalah yang membuat Luzo pusing. Mereka tidak hanya memiliki senjata tingkat surga yang menakutkan, tetapi basis kultivasi mereka juga sangat dalam. Apalagi mereka tidak sendirian. Mereka memiliki pembantu yang sekuat kesatria hitam. Memikirkan hal ini, dia mendapati dirinya kehilangan kartu bentuk puncak Jitiandu. Jika saja ia memiliki kartu bentuk puncak yang tak terhitung jumlahnya, ia bisa tanpa rasa takut menjelajahi tanah. Tiba-tiba Zhou Jinfeng masuk pada saat ini dan memanggil Luzo. Dia menangkupkan kedua tangannya mengatakan bahwa Tianxin sudah bangun. Dia ingin bertemu dengan Luzo. Ye Tianxin dipenjara di pavilion selatan. Tanpa perintah Luzo, tidak ada yang berani mengeluarkannya. Bahkan para kultivator wanita dari Istana Moon Palace tidak berani melakukan hal seperti itu. Gunung Golden Jinting kekurangan tangan baru-baru ini, dan mereka digunakan sebagai pekerja umum. Para kultivator perempuan melakukan tugas-tugas ini dengan sukarela juga. Itu adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada terkurung di gua refleksi yang dingin. Namun, Luzo mengatakan ia menolaknya. Setelah mendengarnya, Zhou Jinfeng menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Ketika Luzo melihat bahwa dia akhirnya sendirian, dia fokus untuk memahami Heaven Scroll Writing. Hampir senja, ketika Zhou Jinfeng berjalan ke aula besar lagi melaporkan tentang Ye Tianxin, mengatakan bahwa dia akan terus berlutut sampai Luzo datang dan melihatnya. Dia berlutut di pintu keluar pavilion selatan. Namun sekali lagi, Luzo membiarkannya. Biarkan Tianxin berlutut. Mendengar jawaban yang sama, Zhou Jinfeng pergi. Luzo tidak tinggal di aula besar. Dia pergi ke ruang tersembunyi dan terus fokus belajar. Ketika pagi hari tiba, Luzo akhirnya berhenti belajar. Dia merasa segar kembali. Kesegarannya yang dia alami jauh lebih baik daripada istirahat malam yang nyenyak. Dia berdiri dan menggerakkan anggota tubuhnya. Tetapi semuanya tampak normal. Ia berpikir mungkin kekuatan luar biasa telah mulai berlaku. Tetapi ia belum menemukannya. Bagaimanapun,
semakin jelas bahwa memahami Heaven Scroll Writing benar-benar bermanfaat baginya. Pada saat ini, suara lembut terdengar dari sisi lain pintu memanggil Luzo. Luzo menjawab saat ini dia mendongak ke bawah balkon. Terlihat Zhou Jinfeng bergelantung sembari melaporkan. Ye Tianxin berlutut sepanjang malam. Luzo melambaikan tangannya mengatakan untuk tidak melaporkan hal itu lagi kepadanya. Zhou Jinfeng pergi meninggalkan Luzo setelah mendengar kata-kata yang sama untuk kesekian kalinya. Tiba-tiba sistem memunculkan notifikasi perolehan merit point karena telah menghukum Ye Tianxin. Luzo memperhatikan pemberitahuan sistem menggunakan kata menghukum dan bukan mendisiplinkan. Meskipun poin kebencian telah menghilang, poin loyalitas tidak memuaskan. Jika dia tidak teliti dalam memberikan hukuman, dia tidak akan layak untuk menyandang gelar Patriark Evil Sky Pavilion. Ketika Luzo akhirnya memasuki aula besar, Xiyin sudah ada di sana. Dia melihat wajah Xiyin bengkak dan memar. Dia memutuskan bahwa terlalu merepotkan untuk bertanya pada Xiyin apa yang terjadi sehingga dia hanya bertanya, bagaimana interogasinya. Xiyin membungkuk mengatakan bahwa Leng Luo benar-benar keras kepala. Jika ia tidak mengingat kata-kata Luzo, ia akan melakukan pembantaian. Luzo tidak terkejut dengan hasilnya. Ia menimpali. Kesatria hitam juga ahli dalam pembantaian dan penyiksaan. Diperkirakan, ia tidak bisa mendapatkan apapun darinya dengan menginterogasi Leng Luo. Xiyin menanyakan dengan wajah babak belur. Haruskah ia menghabisi Leng Luo? Lagi pula, dia tidak berguna bagi mereka untuk hidup. Luzo bergumam bahwa seorang ahli ranah Nation Divinity Tribulation 8 daun pasti akan memberinya banyak merit point. Namun, jika dia harus memilih antara mencari tahu tentang dalang insiden atau rahasia di balik Desa Fish Dragon, Luzo merasa bahwa yang terakhir jauh lebih berharga. Luzo mengatakan pada Xiyin bahwa Leng Luo masih berguna. Ia juga memanggil Xiyin. Ia memberikan misi kepadanya bahwa ia akan memerintahkan Xiyin menyelidiki desa Fish Dragon di sungai Measuring Heaven. Jangan bertindak gegabah ketika melakukannya. Dibandingkan dengan sebelumnya, Xiyin tidak begitu senang. Dia hanya menjawab dengan hormat. Awalnya, Luzo ingin meminjamkannya sebuah tunggangan. Tapi ia pikir, itu akan terlihat terlalu mencolok. Dan juga akan menarik begitu banyak perhatian. Karena itu, dia menolak gagasan itu. Bagaimanapun juga, Xiyin adalah seorang kultivator Nation Divinity Tribulation. Hanya 8 jam yang dia butuhkan untuk mencapai desa Fish Dragon dari Gunung Golden Jinting dengan terbang. Luzo penasaran, karena desa Fish Dragon dijaga ketat, bagaimana Tianxin menyelidiki masalah ini ketika dia meninggalkan Gunung Golden Jinting saat itu. Luzo sepertinya tidak memiliki pilihan lain selain menanyakan pada muridnya yang berkhianat itu, Ye Tianxin. Luzo menggelengkan kepalanya. Dia berjalan menuruni tangga dan pergi ke pavilion selatan. Ketika dia tiba, dia melihat Ye Tianxin berlutut di tanah dari jauh. Dia terlihat sangat lemah. Tianxin membuka matanya ketika dia melihat Luzo. Kekuatannya sepertinya melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia menyesuaikan posturnya dan menyapanya dengan sebutan master dengan terbata-bata. Luzo melirik dengan acuh tak acuh sebelum menggelengkan kepalanya mengatakan bahwa Tianxin bukanlah muridnya. Luzo bisa melihat penyesalan di mata Ye Tianxin. Sayangnya sudah terlambat. Ye Tianxin mengira Luzo akhirnya mengalah dan datang untuk menemuinya. Jadi dia senang saat melihatnya. Namun, Luzo tetap dingin saat dia mengatakan bahwa ia memiliki pertanyaan untuk Tianxin. Tianxin hanya perlu menjawab. Tianxin tidak memanggil Luzo dengan sebutan master, tapi dia dengan cepat menelan kata-kata itu. Pertanyaan Luzo adalah, kapan Tianxin menyelidiki desa Fish Dragon? Ye Tianxin terkejut dengan pertanyaan itu. Dia berpikir bahwa Luzo akan memarahinya secara menyeluruh. Dia tidak berharap masternya lebih tertarik pada desa Fish Dragon. Banyak emosi melonjak di hatinya saat ini. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menjawab dengan jujur. Yaitu tahun ke-10 setelah ia meninggalkan Evil Sky Pavilion. Pertanyaan lain diajukan, bagaimana Tianxin mengakses arsip lokal istana? Menurut penuturan Tianxin,
Beberapa kultivator wanita dari Istana Moon Palace adalah penjaga wanita di istana. Mereka akrab dengan aturan-aturan istana dan tata ruang internal. Mereka membantunya mendapatkan arsip. Tetapi butuh 5 tahun. Tianxin berbicara dengan ringan seolah-olah itu tidak penting. Luzo terkejut bahwa Tianxin telah menghabiskan 5 tahun hanya untuk mengakses catatan dari arsip istana. Berdasarkan ini, dia bisa melihat betapa bertekadnya dia. Tianxin terus mengatakan, mungkin pemusnahan desa Fish Dragon hanyalah masalah kecil di mata para bangsawan di istana. Namun, beberapa ratus penduduk desa. Dia tersedak dengan emosi pada saat ini. Luzo bertanya dengan acuh tak acuh, apakah itu sebabnya Tianxin membencinya? Ketika Tianxin mendengar ini, pikirannya menjadi kosong. Dia telah sedikit disegarkan sebelumnya, tetapi dia tampak layu ketika dia mendengar pertanyaan Luzo. Luzo tidak menunggu untuk menjawab dan terus bertanya, apakah istana Moon Palace pergi ke sungai Measuring Heaven sebelumnya? Ye Tianxin menjawab bahwa Moon Palace memang mengunjungi sungai Measuring Heaven beberapa kali. Istana telah mengatakan bahwa ada banyak suku lain dari desa itu. Tetapi Istana Moon Palace tidak pernah menemukan anggota dari suku lain selama bertahun-tahun penyelidikan mereka. Sepertinya, Tianxin tidak menyadari bahwa dia adalah seorang suku Bai. Namun, dalam ingatan Luzo, Bai tampaknya bukan suku lain yang asli. Mereka adalah etnis yang unik di antara ras manusia di Gretian. Jika tidak, Bai tidak akan berani tinggal di sekitar sungai Measuring Heaven. Jelas, istana menggunakan suku lain sebagai dalih dan alasan. Ketika Tianxin melihat masternya membelai jenggotnya, tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba bersujud. Ia mengatakan bahwa ia bersedia menerima hukuman apapun. Tidak peduli seberapa beratnya, ia memohon untuk Luzo menghukumnya. Luzo mengatakan untuk tidak perlu terburu-buru. Ia secara alami akan menghukum Tianxin karena menipu dan mencela dirinya. Kebenaran di balik insiden desa Fish Dragon masih belum terpecahkan. Leng Luo mungkin hanya pion dalam hal ini. Jika pelakunya adalah dirinya di akhir penyelidikan, apa yang akan Tianxin lakukan? Ye Tianxin tercengang. Rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Pada titik ini, dia tidak lagi tahu siapa yang bisa dia percayai. Luzo melambaikan tangannya dengan acuh, memerintahkan untuk wanita dari Moon Palace mengurung Ye Tianxin di pavilion selatan. Tidak diizinkan untuk pergi. Dua kultivator wanita dari istana Moon Palace hanya bisa mengangguk tidak berdaya dan membawa Tianxin kembali. Setelah itu, Luzo kembali ke Evil Sky Pavilion. Pada hari kedua, Luzo berusaha memahami Heaven Scroll seperti biasanya. Saat dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencoba memahami gulungan itu, dia memperhatikan bahwa isi Human Scroll telah meningkat. Namun, masih sulit untuk memahami Human Scroll dari tulisan Heaven Scroll Writing. Setelah mencoba memahaminya selama beberapa waktu, Luzo berpikir dalam hati, ia merasa baik hari ini. Mungkin ia akan lebih beruntung dengan undian berhadiah. Ketika Luzo melakukan undian berhadiah untuk pertama kalinya, hasilnya adalah hanya ucapan terima kasih. Baik kedua dan ketiga semuanya sama saja. Ucapan terima kasih tiada henti-hentinya. Luzo menggelengkan kepalanya. Mungkin dia telah menggunakan keberuntungannya untuk mencoba memahami Heaven Scroll Writing. Dia memutuskan untuk mencoba lagi di lain waktu. Lagi pula, dia tidak bisa sembarangan menghabiskan merit poinnya yang tersisa. Dia hanya memiliki satu kartu serangan mematikan yang tersisa. Dia ingin bisa membeli satu ketika ada kesempatan. Tiba-tiba notifikasi sistem memberitahukan bahwa Yin telah menyelesaikan investigasi sungai Measuring Heaven. 100 merit point didapatkan. Luzo sama sekali tidak terkejut dengan pemberitahuan ini. Bagaimanapun, dibandingkan dengan yang lainnya, Yin adalah yang paling dapat diandalkan dalam menjalankan misi. Dia berspekulasi bahwa dia akan segera menerima surat dari Ming Yin tentang penyelidikannya. Anehnya, setelah menunggu selama 3 jam, Luzo tidak menerima surat apapun. Evil Sky Pavilion selalu menggunakan burung pembawa pesan untuk menyampaikan pesan mereka. Utusan burung bergerak secepat tunggangan legendaris. Tidak mungkin surat itu tidak sampai setelah 3 jam.
Luzo segera memanggil Yuan-er. Dengan kilat, Yuan-er tiba. Luzo memerintahkannya untuk mengirim kabar ke Jiang Ajian. Katakan kepadanya untuk membantu penyelidikan kebenaran di balik desa Fish Dragon dari dalam istana. Katakan padanya bahwa dia akan dihadiahi pedang yang bagus jika dia menemukan kebenarannya. Luzo merasa bahwa Si Yin dalam masalah besar. Beberapa saat kemudian, Yuan-er kembali dan berkata sambil tersenyum, ia telah mengirim kabar pada Jiang Ajian. Secara kebetulan, Zhou Jinfeng bergegas ke aula besar melaporkan dengan terbata. Tuan keempat Ming Si Yin telah terluka. Yuan-er berseru dengan terkejut. Apa yang terjadi dengan Ming Si Yin? Luzo curiga. Ming Si Yin tidak terluka ketika dia pergi untuk menyampaikan pesan pada Ksatria Hitam. Jika Ming Si Yin terluka pada penyelidikan insiden desa Fish Dragon, semuanya jelas lebih rumit daripada yang terlihat. Dia tetap tenang saat dia membelai janggutnya dan menanyakan, di mana Si Yin sekarang? Zhou Jinfeng mengatakan bahwa Si Yin ada di kaki gunung dan Pan Zong tengah membawanya. Segera setelah itu, Pan Zong membawa Ming Si Yin ke dalam aula. Kondisi Ming Si Yin saat ini mirip dengan saat dia bertarung sengit melawan Dark Knight atau Ksatria Hitam. Dia berlutut dan seraya mengatakan bahwa dia senang tidak mengecewakan masternya. Ia menemukan beberapa petunjuk di sungai Measuring Heaven. Ada petugas yang berpatroli di sekitar desa Fish Dragon. Di sungai Measuring Heaven. Ini telah terjadi dalam 1 dekade terakhir. Ia mengintip di sekitar area pada malam hari dan membuat penemuan besar. Si Yin menelan ludah sebelum berkata, mereka sepertinya memancing mayat dari sungai. Semua orang yang hadir di aula terkejut oleh kata-kata ini. Kesampingkan masalah suku lain di sekitar sungai Measuring Heaven, tidak perlu bagi orang-orang itu untuk mengeluarkan tulang-tulang mereka dari sungai, bukan? Apalagi, mereka telah melakukan ini selama 1 dekade. Luzo menanyakan alasan mereka melakukan itu. Namun jawaban Si Yin sepertinya tidak memuaskan. Ketika Si Yin ingin menyelidiki lebih jauh, tetapi ia tidak sengaja memicu jebakan aneh dan harus bergegas kembali dalam semalam. Si Yin tampak sedikit kehabisan napas untuk saat ini. Luzo berdiri perlahan. Dia menuruni tangga ke tempat Si Yin berada. Si Yin bersujud mengatakan bahwa ia adalah murid yang tidak berguna. Luzo sekali lagi meminta untuk Si Yin mengangkat kepalanya. Si Yin perlahan melakukan apa yang diperintahkan oleh masternya, dan Luzo bergumam, seperti yang diharapkan. Luzo melihat tanda teratai merah di kening Ming Si Yin. Itu adalah sihir. Pan Zong adalah yang terdekat. Dia tidak memperhatikan tanda itu ketika dia membawa Ming Si Yin ke atas gunung. Ketakutan memenuhi hatinya ketika dia melihat tanda sihir di kening Ming Si Yin. Dia mengatakan, tidak heran Si Yin terpengaruh. Itu adalah jebakan sihir. Tidak banyak kultivator sihir di bawah langit Gretian. Pan Zong penasaran. Siapa yang melakukan ini pada Si Yin? Luzo tidak menjawab pertanyaan Pan Zong. Dia memandang Si Yin dan bertanya, apakah itu Si Yin dapatkan dari dekat sungai Measuring Heaven? Si Yin mengatakan bahwa mungkin ada jebakan di sepanjang tepi sungai. Ia baik-baik saja untuk saat ini. Ia hanya merasa sedikit lelah. Sihir ini hanya membatasinya 60% dari basis kultivasinya. Itu tidak terlalu serius. Dia berhasil bergegas kembali dari sungai Measuring Heaven dalam semalam dengan 60% dari basis kultivasinya dibatasi. Harus dikatakan bahwa kegigihannya dan keinginannya untuk bertahan hidup sangat mengejutkan. Terkadang, Luzo bertanya-tanya apakah Jitiando hanya memilih muridnya untuk memenuhi kata-kata puisi itu. Mereka semua sangat berbakat, dan nama mereka cocok dengan puisi itu. Ia pikir ada terlalu banyak kebetulan. Pan Zong membungkuk dan berkata bahwa itu benar-benar sihir. Mereka harus segera membatalkannya. Jika tidak, itu mungkin menyebar sampai Si Yin benar-benar kehilangan akses ke basis kultivasinya. Pada saat itu, mungkin akan lebih sulit untuk membatalkan sihirnya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-39. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!